Halo, perkenalkan nama saya Azkir dari MDS, Multimedia Design Studio. Beberapa menit ke depan saya akan mengajak teman-teman berkeliling dan berkelana di dunia 3D dengan menggunakan software 3D Blender. Seperti kita ketahui bersama Blender ini adalah software yang free open source yang bisa teman-teman mendownload secara gratis. Ini link Blender yang teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis dan saya akan mengkopinya di link deskripsinya, teman-teman bisa mendownloadnya nanti. Oke, lanjut ke kita klik download. Oke, di sini ada tampilan download Blender 2.91 dan teman-teman pilih, bisa pilih Windows, bisa pilih macOS, Linux, dan Steam. Di sini beberapa macam OS ya. Bila mana teman-teman menggunakan Windows, akan install aja tinggal diklik saja dan tinggal tunggu. Baik, di sini ada hardware requirement minimum. Di Blender di sini ada minimum hardware ya. Di 64 bit dual core 2 GHz CPU dengan RAM 4 GB RAM 1280 kali 768 display. Grafik cardnya di minimum 1 GB RAM, OpenGL 3.3. Recommend Blender di 64 bit quad core CPU dengan RAM 16 GB RAM, Full HD display, 3 button mouse or pen plus tablet dengan grafik card 4 GB RAM. Di optimalnya Blender dengan 64 bit 8 core CPU, 32 RAM, 32 GB RAM, Full HD display, sampai grafik cardnya plus 12 GB RAM. Baik teman-teman, apakah teman-teman punya laptop versi lawas atau PC jadul atau lama? Teman-teman bisa mendownload di versi di bawahnya ya, biar supaya lancar jaya pada saat menggunakannya. Pada dasarnya sih sama ya. Teman-teman bisa mengklik previous version or previous version, tinggal klik saja. Dan di sini banyak versi lawas Blender dari awal sampai versi akhir ya. Di awal di Blender 1 ya, titik 0. Dan di versi terakhirnya di 2.91. Teman-teman bisa mendownload itu sesuai dengan kebutuhan PC atau komputer teman-teman ya. Dan pada dasarnya sama. Dan kita langsung ke software 3D Blender-nya. Ini adalah tampilan utama space screen-nya Blender. Ya, kita disebut space screen Blender. Ada apa saja di space screen-nya? Ada new file general. Ini kita bisa membuat 3D Blender dari awal sampai jadi. Generalnya. Ada juga 2D animasi. Kalian bisa membuat 2 dimensi dari menggambar dari awal sampai membuat sampai membuat animasinya. Dan ini adalah sculpting buat teman-teman membuat detail objek teman-teman ya di sculpting Blender ini. Dan di sini ada juga visual effect ya teman-teman. Buat efek nggak usah lari kemana-mana, tinggal ke Blender saja. Dan juga ada video editingnya di Blender sendiri. Blender ini sangat komplit ya dan sangat mantap sekali. Baik, kita klik sembarang tempat dan inilah tampilan utama Blender ya. Baik teman-teman, bila mana teman-teman ingin merubah tampilan Blender, teman-teman buka, klik edit, klik reference. Oke, kita klik themes. Ini teman-teman bisa memilih preset ini.
ada beberapa macam preset untuk merubah tampilan di Blender. Teman-teman bisa mengklik Blender Like, maka tampilan Blender akan menjadi putih. Bisa juga di Deep Gray atau Maya dan yang lain. Teman-teman bisa merubah sendirinya ya. Dan saya biasa menggunakan preset Maya karena saya biasa menggunakan software Maya ya. Dan kita lari ke sistem. Dan di sini adalah Circle Render Device. Teman-teman bisa mencentangkan ini supaya agar nanti teman-teman pada saat merender nanti merasakan hasil yang lebih cepat ya. Dan baik, kita save referensinya teman-teman. Oke, kita ke tatap antarmuka 3D Blender ya. Oke, kita nyalakan, kita klik ini, kita nyalakan shortcut ya biar bisa teman-teman lihat shortcutnya. Tekan N buat menutup shortcut tampilan tool ya. Oke, baik teman-teman. Di sini ada 3D viewport ya. Di sini 3D viewport, teman-teman bisa membuat objek atau mengedit objek di sini ya teman-teman. Dan di sebelah kiri Blender ini ada tools buat menarik ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Ada tools rotate, bisa memutar ke kanan kiri ya. Dan tools scale di sini sebuah tools ya. Dan kita lihat di posisi paling atas yaitu ada tabs. Di sini banyak tabs ya, teman-teman bisa memilih ada tabs. Kita berada di tabs layout. Teman-teman bisa memilih tabs modeling, tab sculpting, tab UV editing, texturing paint, sanding, animasi, rendering, dan lain-lain. Teman-teman bisa memilih ya. Kita balikan lagi ke layout. Di kanan atas di sini ada outliner. Outliner ini seperti manajemen objek, seperti layer ya. Di sini ada kamera, ada lampu, ada cube. Ya, di sini salah satu seperti manajemen layer ya. Manajemen layer. Oke, di bawah sini ada properties. Banyak sekali tab-tabnya ya. Ya, di sini banyak banget pengaturan yang kita akan bisa gunakan nanti ya, teman-teman. Dan di sini ada timeline, di mana tempat untuk membuat animasi di timeline ini, dan keyframe, mengatur durasi di sini juga bisa. Ada juga playback-nya, bisa mengatur playback-nya ya. Baik, teman-teman, itulah tampilan antar mukanya. Kita ke tampilan navigasi. Di sini adalah tampilan navigasi Blender. Teman-teman bisa scroll ke bawah atau scroll ke atas. Kalau teman-teman scroll ke atasnya, objek akan membesar. Bila mana teman-teman mau scroll ke bawah, objek akan mengecil. Baik, teman-teman, bila mana teman-teman lebih baik kita menggunakan mouse ya, biar supaya gampang mengaturnya. Bila teman-teman ingin merubah sumbu tampilan objek, teman-teman bisa tekan mouse tengah ya, atau bisa teman-teman bisa menggunakan sumbu X, Y, Z, teman bisa mengatur ya. Dan bila mana teman-teman bisa mengatur geometri menggunakan scroll, bisa juga menggunakan tombol zoom ke atas, bisa kita ke bawah. Ya, tinggal klik saja ya.
Bila mana teman-teman ingin memindahkan objek, bisa tekan Shift dan tekan tombol tengah mouse. Dan ini bisa di move ya, bisa di apa namanya? Ya, dipindah-pindahkan. Bisa juga teman-teman memilih gambar tangan di sini dan bisa pindah-pindahkan juga ya. Oke, baik, itulah tampilan navigasi. Ini kita lanjut ke transformasi objek. Baik, di sini teman-teman bisa memilih move atau bisa shortcut-nya di G ya. Kita klik objek. Di sini ada sumbunya. Sumbu biru yaitu sumbu Z, sumbu merah adalah sumbu X, sumbu hijau adalah sumbu Y. Baik, tinggal klik saja ya teman-teman. Kita terserah teman-teman ingin mentransformasikan itu ke atas, ke kanan, atau ke depan. Oke, kita Ctrl Z ya. Kembalikan lagi Ctrl Z untuk mengunduhnya. Oke, baik, teman-teman bisa juga mengatur merotate kemiringan objek ya. Kita lihat sumbu Z. Ini adalah apa namanya, garis berwarna biru. Kita klik, maka objek akan berotasi ke sumbu Z ya. Atau kita klik ke merah, maka objek akan berotasi ke sumbu X. Begitu pula dengan sumbu Y yang berwarna hijau ya. Berwarna hijau. Tinggal gini aja. Ya, seperti itu ya. Nah, Ctrl Z akan kembali seperti semula. Teman-teman bisa mengatur transformasi objek nih di sini ya teman-teman. Kita klik, kita ke menu item. Di sini ada location ya, dan satuannya ini adalah meter. Teman-teman bisa mengatur sumbu X, misalkan mau berapa meter, 3 meter. Dan objek akan berada ke sumbu X 3 meter ya. Ini satu kotak ini 1 meter ya teman-teman. 1 meter. Dan kita lihat dan kita hitung 1, 2, 3. Ya, objek berada di sumbu X 3 meter. Oke, kita ubah ke 0 seperti semula. Atau juga teman-teman merotasinya. Teman-teman bisa merotasi secara manual. Misalkan sumbu X dengan berapa derajat ya. Misalkan teman-teman perlu 41 derajat ya. 41 derajat. Oke. Atau bisa ke Y-nya teman-teman pengen ke sumbu min 6. Bisa juga. Ya, inilah tampilannya ya teman-teman. Ini secara detailnya teman-teman bisa mengatur transformnya ya. Oke, kita balikan lagi ke 0, kembalikan seperti semula ya. 0. Bila mana teman-teman ingin merubah sumbu Z-nya menjadi 3 meter bisa ya. Dia akan memanjang ya, karena sumbu Y-nya kita bikin 6, dia akan melebar. Oke, itulah tampilan transformasi objek. Oke, kita Ctrl Z. Oke, sampai di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.